Usai Mario Dandi menerima vonis dari hakim atas kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora, sang ayah, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang perdananya pada Rabu, 30 Agustus 2023. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, salah satu dakwaan Rafael Alun ialah menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Bahwa perbuatan terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Michael Torondek yang menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebesar 16.641.806.127 rupiah haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai pegawai negeri pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak. Rafael Alun menggunakan jabatan dan wewenang di Dirjen Pajak untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak. Ia bersama istrinya Ernie Mike Torondek mendirikan sejumlah perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun untuk memperkaya diri. PT Arta Mega Ekadana atau PT Arme didirikan pada tahun 2002. Ernie Mike Torondek bertindak sebagai komisaris utama dan pemegang saham. Perusahaan ini menjalankan usaha di bidang jasa kecuali bidang hukum dan pajak. Namun dalam operasionalnya malah memberikan layanan konsultasi pajak. PT Cubes Consulting didirikan pada 2008. Di perusahaan ini Rafael Alun menempatkan adiknya Gangsar Sulaksono dan istrinya sebagai pemegang saham dan komisaris. Salah satu bidang usahanya ialah pembangunan dan konstruksi. PT Bukit Hijau Asri didirikan pada tahun 2012. Di perusahaan ini, posisi komisaris juga diisi oleh istri Rafael Alun. PT Bukit Hijau Asri bergerak di bidang pembangunan dan konstruksi. Dalam sidang tersebut, jaksa juga membeberkan besaran uang yang diterima Rafael Alun bersama istrinya dalam kurun waktu Mei 2002 hingga Maret 2013. Dari PT Arme, dalam kurun waktu Mei 2002 hingga Desember 2009, Rafael Alun dan Ernie menerima uang sebesar 12,8 miliar rupiah. Kemudian, melalui PT Cubes Consulting, sejak Oktober 2010 sampai dengan November 2011, Rafael Alun menerima pendapatan hingga 4,4 miliar rupiah. Selanjutnya penerimaan dari wajib pajak PT Cahaya Kalbar pada Juli 2010 sebanyak 6 miliar rupiah. Uang tersebut disamarkan dalam pembelian tanah dan bangunan di perumahan Taman Kebon Jeruk Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Rafael Alun juga menerima pendapatan dari wajib pajak PT Krishna Bali International Cargo pada Maret 2013 dengan nilai 2 miliar rupiah. Bahwa dari para wajib pajak tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Ernie Michael Torondek, baik langsung maupun tidak langsung melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo telah menerima uang seluruhnya sejumlah 27 miliar 850.869.634 rupiah. Selain itu, dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Rafael Alun juga disebut telah melakukan tindak pencucian uang bersama dengan istrinya Ernie Mike Torondek dengan total mencapai 100 miliar rupiah. Uang haram tersebut disembunyikan Rafael Alun dengan pembelian sejumlah aset berupa tanah, bangunan hingga kendaraan. Selain itu, ada pula yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box hingga menjadi modal usaha. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang ditempatkan dan dibayarkan atau dibelanjakan itu atas nama sendiri atau pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yaitu terdakwa menempatkan dan membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut atas nama orang lain dengan maksud untuk disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya. Selama 20 tahun, Rafael Alun melakukan tindak pencucian uang saat dirinya menjabat sebagai pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
Sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang dibeli Rafael Alun disamarkan atas nama istrinya, Ernie Mike Torondek, dan ibu Rafael Alun, Iren Suheryani Suparman. Rafael juga membeli sejumlah rumah, toko, apartemen, serta pembangunan rumah untuk menyamarkan atau menyembunyikan penerimaan gratifikasinya. Ruko seluas 78 meter persegi di Jalan Meruya, Srengseng, Jakarta Barat dengan harga Rp122.694.000 secara tunai yang dibeli tahun 2003. Rumah seluas 324 meter persegi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga Rp3,5 miliar yang dibeli tahun 2005. Satu unit apartemen Signature Park Grande seharga Rp788,5 juta yang dibeli pada tahun 2019. Pembayaran apartemen ini dengan menukar falas milik Rafael Alun di Money Changer. Pembangunan rumah di tahun 2011 di atas tanah yang dibelinya pada tahun 2006 di Malalayang, Manado. Rumah ini dibangun dengan menggunakan uang yang merupakan hasil penanaman modal di PT SKPC sebesar Rp1,2 miliar. Pembangunan rumah tahun 2015 di atas tanah yang dibelinya pada tahun 2011 di Umbul Harjo, Yogyakarta dengan biaya pembangunan senilai Rp2,8 miliar. Bahwa terhadap seluruh transaksi yang berasal dari tindak pidana korupsi, kemudian terdakwa melakukan penempatan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan, serta pembelian aset berupa tanah, bangunan, serta kendaraan di atas namakan pihak lain. Rafael Alun juga membeli sejumlah kendaraan dengan menggunakan nama orang lain. Satu unit mobil Toyota New Camry seharga Rp300 juta disamarkan dengan menggunakan nama Christopher Diaksa Dharma. Mobil VW Beetle tahun 2014 seharga Rp400 juta atas nama Angelina Embun Prasasya. Dua unit motor Honda dengan tipe yang berbeda seharga Rp11.450 juta dan Rp11.028.300 yang dibeli tahun 2017 dengan menggunakan nama pegawainya Albertus Katu. Mobil Innova Venturer yang dibeli tahun 2018 seharga Rp432,1 juta dengan menggunakan nama Albertus Katu. Motor Triumph yang dibeli tahun 2019 harga Rp571.578.700 dengan memakai nama Agustinus Ranto Prasetyo selaku Direktur PT Bukit Hijau Asri. Toyota Jeep jenis hardtop yang dibeli tahun 2020 seharga Rp190 juta. Toyota Land Cruiser yang dibeli pada tahun 2020 seharga Rp2,17 miliar. Pembelian ini dilakukan Rafael Alun bersama anaknya Mario Dandi. Jeep Wrangler Rubicon yang dibeli tahun 2021 seharga Rp930 juta dengan memakai nama Albertus Katu. Rubicon inilah yang viral digunakan anak Rafael Alun yaitu Mario Dandi ketika menganiaya David Ozora. Toyota Land Cruiser dibeli tahun 2022 seharga Rp650 juta. Sepeda Brampton seharga Rp43 juta yang dibeli tahun 2015. Penerimaan gratifikasi sehingga asal-usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Atas perbuatannya, Rafael Alun didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Rafael juga didakwa dengan pasal 12B, junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP atas kejahatan gratifikasinya. Tak terima atas dakwaan jaksa penuntut umum, Rafael Alun Trisambodo ajukan eksepsi. Sesaat lagi hanya di iNews File.